Baik, perkenalkan nama saya Vintina Fionita Hai, NIM 2020-727. Di sini saya akan membahas mengenai anemia defisiensi zat besi. Nah, apa itu anemia defisiensi zat besi? Kita perlu tahu pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk pengertiannya sendiri, anemia merupakan kondisi tubuh kekurangan zat besi, di mana ketika tubuh kekurangan zat besi dapat mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah yang sehat di dalam tubuh. Nah, kita perlu tahu juga klasifikasi dari anemia. Berdasarkan morfologinya, anemia tersebut dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada normokromik normositik, yang kedua ada normokromik makrositik, yang ketiga ada hipokromik mikrositik. Nah, ketika kita sudah mengetahui klasifikasinya, maka kita perlu juga mengetahui etiologi atau penyebab dan patofisiologi anemia. Baik untuk etiologi dan patofisiologinya, etiologi yang pertama di sini tubuh kehilangan zat besi yang berlebihan. Biasanya pada pendarahannya masif, kemudian butuh banyak zat besi. Ini biasanya pada ibu hamil yang menyusui, ibu hamil atau ibu yang menyusui sehingga kebutuhan zat besi meningkat. Kemudian terjadi asupan besi yang menurun dan penyerapan asupan besi yang menurun. Nah, itu merupakan etiologi dari anemia defisiensi zat besi. Selanjutnya, bagaimana hingga dapat menyebabkan gejala di dalam tubuh, yaitu etiologi tersebut dapat menyebabkan kekurangan zat besi di dalam tubuh, terutama di sumsum tulang, yang merupakan tempat untuk memproduksi sel darah merah maupun sel darah putih, sehingga dapat membuat tidak cukupnya besi untuk sintesis hem menjadi hemoglobin. Kita tahu bahwa hemoglobin sangat berpengaruh dalam tubuh kita. Selanjutnya, ketika kadar hemoglobin turun, maka timbullah gejala, misalnya pucat, kemudian kadar Hb menurun, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mengetahui etiologi dan patofisiologinya, maka yang perlu kita lakukan yaitu menegakkan diagnosis dan melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, ketika kita melakukan penegakan diagnosis, yang pertama yaitu kita akan melakukan yang namanya anamnesis. Nah, dalam proses anamnesis ini kita perlu menanyakan secara detail, mulai dari riwayat sekarang, riwayat penyakit dahulu, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam pemeriksaan fisik, bisa kita menemukan pasien tersebut datang dengan keadaan pucat, lelah, dan lain sebagainya, karena kadar Hb di dalam tubuh menurun. Hb normal misalnya pada laki-laki dewasa atau LD biasanya 13 dan wanita dewasa biasanya 12. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu di sini saya bergeser, kita melihat pemeriksaan penunjang yang akan kita periksa. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan biokimia. Nah, pemeriksaan laboratorium yang pertama yang kita lakukan yaitu pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit. Untuk pemeriksaan hemoglobin lebih sensitif dan dapat langsung menentukan anemia dibandingkan dengan hematokrit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan indeks eritrosit. Nah, untuk pemeriksaan indeks eritrosit ini kita dapat memeriksa MCV, MCH, dan MCHC, di mana kita dapat menggunakan metode yang disebut dengan metode cyanmetheglobin. Ini merupakan metode pemeriksaan Hb berdasarkan kolometri dengan menggunakan alat spektrofotometri atau fotometer. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan berikut yaitu pemeriksaan retikulosit. Nah, untuk retikulosit ini merupakan gambaran sirkulasi eritrosit yang imatur atau yang sudah matang dan menurun pada defisiensi zat besi.
Retikulosit yang sering digunakan sebagai parameter untuk menilai respon sumsum tulang terhadap suplemen besi. Oke, jadi jika eritropoiesis terstimulasi, maka retikulosit tahap maturasi akan dikeluarkan ke sirkulasi darah perifer. Hal ini disebut sebagai left shift reticulation. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang berikut, yaitu ada retikulosit hemoglobin konten atau CHR. Ini merupakan pemeriksaan red HE, merupakan penilaian langsung jumlah besi yang akan membentuk hemoglobin dalam sumsum tulang sehingga memperkirakan ketersediaan fungsional terkini untuk eritrosit. Nah, selain pemeriksaan laboratorium, kita juga perlu melakukan pemeriksaan biokimia. Pemeriksaan biokimia yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa mengukur kadar ferritin serum, di mana dia akan menunjukkan ketersediaan besi dalam tubuh karena protein berikatan dengan cadangan besi di dalam tubuh. Untuk pemeriksaan penunjang biokimia yang berikutnya, kita bisa melakukan total iron binding capacity atau TIBC, di mana untuk TIBC ini dia akan menunjukkan kadar besi total di dalam serum jika semua transferin terikat dengan besi. Untuk pemeriksaan yang berikutnya ada saturasi transferin, di mana untuk saturasi transferin ini merupakan jumlah besi yang ada disimpan di plasma atau serum. Kadar besi dalam serum dan TIBC digunakan untuk menghitung persen dari saturasi. Jika nilai saturasi transferin kurang dari 16, merupakan indikator adanya defisiensi zat besi. Selanjutnya, pemeriksaan yang tidak lupa kita lakukan yaitu zinc protoporphyrin zinc protoporphyrin atau SPP, ZPP, ini merupakan gabungan zinc ke dalam protoporphyrin mulai dari proses awal hingga biosintesis heme. Ketika besi tidak dapat bergabung dengan protoporphyrin untuk membentuk heme, maka produksi ZCP akan meningkat dan rasio ZCP atau heme juga akan meningkat. Oke, baik. Setelah kita melakukan pemeriksaan penunjang, diagnosis banding, kita perlu juga untuk membuat diagnosis dan pemeriksaan penunjang, kita perlu juga untuk melakukan diagnosis banding untuk menyingkirkan dari penyakit lainnya. Baik, diagnosis banding berikut. Jika kita dalam kasus anemia, sesuai dengan klasifikasinya, kalau untuk mikrositik hipokromik pada pemeriksaan penunjangnya, biasa kadar MGV-nya menurun. Kemudian untuk besi serumnya menurun untuk kasus defisiensi zat besi. Kemudian kita juga perlu curiga adanya penyakit kronik. Jika pasien tersebut datang dengan riwayat penyakit terdahulu. Kemudian jika besi serumnya normal, kita perlu curigai adanya thalassemia atau sideroblastik. Nah, yang berikut pada kasus anemia, untuk MCV-nya normal, biasanya pada normositik, normokromik. Untuk retikulositnya jika meningkat, kita perlu curigai adanya anemia hemolitik. Nah, jika anemia hemolitik dan pendarahan akut. Jika retikulositnya normal atau menurun, kita perlu curigainya adanya anemia aplastik dan leukemia. Nah, biasanya pada MCV yang meningkat, pada keadaan makrositik, ini kita perlu curigainya adanya defisiensi folat dan defisiensi B12. Defisiensi vitamin B12. Oke, baik, setelah kita sudah membahas mulai dari apa itu anemia, kemudian klasifikasinya, kemudian etiologi dan patofisiologinya, diagnosa, pemeriksaan penunjang, dan diagnosa banding, jangan lupa kita juga perlu untuk melakukan tata laksana jika kita menemukan kasus anemia. Nah, tata laksana di sini, yang pertama ada tata laksana farmakologi yang meliputi terapi kausal, terapi preparat besi, terapi parenteral, dan transfusi. Dan ada juga tata laksana non-farmakologi, yaitu ada mengkonsumsi vitamin C, kemudian hindari makanan yang mengandung teh, kopi, teh,
dan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu. Yang pertama untuk terapi kausal. Terapi kausal ini merupakan sebuah terapi yang kita gunakan untuk melakukan terapi dan mencari etiologi penyebabnya. Misalnya, etiologi dari kasus anemia disebabkan oleh cacing, maka kita perlu juga memberikan obat cacing. Misalnya kita bisa memberikan kita juga bisa memberikan obat cacing, misalnya albendazole 400 mg untuk dosis tunggalnya. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan preparat besi. Nah, preparat besi yang tersedia di sini kita bisa memberikan ferrous sulfat, kemudian ada ferrous gluconat, kemudian ada ferrous fumarat, ferrous lactat, ferrous succinat. Nah, ini merupakan terapi preparat besi yang bisa kita berikan secara per orang. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan terapi parenteral. Nah, untuk terapi parenteral ini biasa dilakukan dengan subkutan atau intravena. Nah, untuk terapi parenteral ini ada berbagai jenis obat yang bisa kita gunakan di sini, ada dextran. Namun, dextran ini karena mengandung toksisitas yang tinggi, maka perlu kita kasih dengan dosis uji sesuai dengan anjuran yang telah dianjurkan. Selanjutnya, kita juga melakukan transfusi. Nah, untuk transfusi ini, dia mempunyai indikasi tersendiri, di mana jika semua terapi, misalnya kausal, terapi preparat besi, dan parenteral, tidak memberikan efek yang baik, maka kita bisa memberikan terapi parenteral dengan HB kurang dari 7 gram per desiliter, atau dengan gejala lain, misalnya ada iskemik miokard akut, atau jika dengan pendarahan yang masif. Ini kita bisa memberikan transfusi darah. Oke, selanjutnya tidak lupa juga kita juga perlu memberikan tata laksana non farmakologi, yaitu kita juga perlu menganjurkan atau menyarankan kepada pasien untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, di mana makanan yang mengandung vitamin C ini sangat bermanfaat untuk membantu menyerap zat besi yang telah kita konsumsi. Misalnya kita bisa mengkonsumsi jeruk. Selanjutnya kita perlu menghindari kopi dan teh karena ini mengandung kafein di mana dapat menghambat proses dari penyerapan zat besi. Selanjutnya, makanan yang tidak kalah penting juga yang harus kita konsumsi, yaitu makanan yang tinggi zat besi. Sesuai dengan kasus kita, yaitu anemia defisiensi zat besi, maka kita perlu untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi. Nah, makanan apa sih yang tinggi akan zat besi? Di mana di sini yang pertama ada daging merah. Kita perlu mengkonsumsi daging merah tanpa lemak, selanjutnya sayur hijau, dan kacang-kacangan. Baik, itu saja penjelasan mengenai saya tentang anemia defisiensi zat besi. Terima kasih.